sini saya akan membahas secara umum apa itu transport zat melalui membran plasma. Transport zat melalui membran adalah keluar masuknya zat melalui membran sel. Fungsi membran sel yaitu sebagai pengatur keluar masuknya zat. Pengaturan itu memungkinkan sel untuk memperoleh pH yang sesuai dan konsentrasi zat-zat menjadi terkendali. Sel juga dapat memperoleh masukan zat-zat dan ion-ion yang diperlukan serta membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Semua pengontrolan itu bergantung pada transport lewat membran. Transport zat melalui membran plasma terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terbagi menjadi tiga, yaitu difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Transport aktif dibagi menjadi tiga juga, yaitu pompa natrium kalium, eksositosis, dan endositosis. Prinsip dasar transport melalui membran adalah setiap molekul memiliki kecenderungan untuk menempati ruang secara merata. Molekul pada konsentrasi tinggi memiliki tekanan yang lebih besar dan setiap molekul memiliki kecenderungan untuk bergerak akibat energi kinetik yang dimilikinya. Perbedaan konsentrasi larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Secara alami, molekul cenderung bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tetapi pada transport aktif, molekul melawan kecenderungan alami menjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tujuan transport aktif adalah untuk mencapai keseimbangan di dalam sel. Transport aktif juga dilakukan jika membran memiliki tingkat permeabilitas yang sangat rendah terhadap partikel tertentu. Zat yang dipindahkan dengan cara transport aktif pada umumnya adalah zat yang memiliki ukuran molekul cukup besar, sehingga tidak mampu melewati membran sel. Nah, kali ini saya Hasna, saya akan membahas lebih dalam tentang endositosis. Istilah endositosis berasal dari bahasa Yunani. Endo artinya ke dalam dan sitos artinya sel. Endositosis merupakan mekanisme pemindahan zat, larutan partikel atau molekul dari luar ke dalam sel. Artinya endositosis terjadi karena adanya transfer zat dari luar ke dalam sel. Endositosis sangat dibutuhkan untuk berbagai macam fungsi yang penting bagi sel, karena endositosis dapat meregulasi berbagai macam proses seperti pengambilan nutrisi, adesi dan migrasi sel, reseptor sinyal, masuknya patogen, neurotransmisi, presentasi antigen, polaritas sel, mitosis, pertumbuhan dan diferensiasi, dan masuknya obat. Tujuan endositosis adalah untuk mengatur interaksi sel serta komposisi lipid dan protein membran plasma. Prosesnya singkatnya seperti ini. Sebagian kecil luar membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. Begitu kantong ini semakin dalam, kantong ini terjepit membentuk vesikula yang berisi materi yang didapat dari luar selnya. Terdapat tiga bentuk endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis dengan bantuan reseptor. Fagositosis diawali ketika zat padat yang akan masuk sel berada di dalam membran plasma. Membran plasma membentuk suatu tonjolan atau lipatan sitoplasma yang disebut dengan pseudopodia atau tangan semu. Selanjutnya, tonjolan pseudopodia menyelubungi atau menyelimuti zat padat yang akan dimasukkan ke dalam sel. Tonjolan pseudopodia yang telah menyelubungi zat padat kemudian melepaskan ikatannya dari membran plasma dan membungkus zat padat tersebut dengan membentuk selubung atau kantung. Selubung atau kantung ini disebut dengan fagositik, vakuola atau vakuola makanan. Vakuola adalah sejenis vesikula yang sebagian besar mengandung air. Vakuola adalah fitur karakteristik sel tumbuhan, tetapi dapat ditemukan di sel hewan, sel bakteri, protista, uniseluler, dan sel jamur juga.
Contoh fagositosis adalah ketika sel darah putih memakan bakteri penyakit. Sel darah putih tersebut akan membungkus dan menangkap suatu bakteri dalam suatu vakuola makanan. Yang selanjutnya, vakuola tersebut akan bergabung dengan lisosom. Lalu lisosom akan mencerna bakteri atau zat di dalamnya. Pinositosis. Pinositosis merupakan proses masuknya zat cair ke dalam tubuh sel. Hal ini sesuai dengan kata pino, yaitu minum. Sesuai dengan arti pino, peristiwa pinositosis seperti layaknya sel yang meminum zat lain, sehingga zat yang terlibat dalam proses pinositosis biasanya berupa molekul zat cair. Proses pinositosis diawali ketika molekul zat cair mendekati membran plasma dan segera melekat atau menempel pada permukaan membran. Membran plasma mulai membentuk invaginasi, yaitu lekukan atau cekungan atau kawah ke arah dalam sel. Arah cekungan pada gambar ke bawah. Pada saat yang sama, molekul zat cair masuk dalam invaginasi cekungan. Invaginasi tumbuh semakin dalam dengan membentuk kantung gelembung. Kemudian kantung melepas ikatannya dari membran plasma dengan membentuk vesikula. Kantung vesikula yang berisi molekul zat cair mulai lepas dari membran plasma dan bergerak menuju ke dalam sel. Contoh pinositosis. Contoh transport zat melalui mekanisme pinositosis adalah sel darah putih, epitel usus, makrofag hati, sel leukosit, dan sel akar tumbuhan. Bantuan reseptor. Endositosis dengan bantuan reseptor adalah transport zat dari luar sel ke dalam sel seperti pinositosis, namun dengan bantuan reseptor. Transport endositosis, reseptor ini hanya menerima molekul yang sangat spesifik. Contoh transport endositosis dengan bantuan reseptor adalah zat LDL, yaitu low density lipoprotein, dengan reseptornya adalah protein. Transport endositosis bantuan reseptor dimulai dengan adanya zat protein reseptor yang melekat pada dinding lekukan atau cekungan membran plasma. Pada bagian bawah membran plasma yang membentuk lekukan dilapisi oleh klatrin, sejenis protein. Kemudian zat LDL mendekat dan bersatu dengan reseptor. Zat LDL dapat melekat karena sesuai atau cocok dengan reseptornya. Kemudian lekukan atau cekungan membran plasma membesar, membentuk kantung dan bergerak ke dalam sel. Setelah menyelimuti seluruh zat LDL, kantung lepas dari ikatan membran plasma dan bergerak menuju ke dalam sel. Kantung yang berisi zat LDL disebut dengan vesikula terlapis klatrin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah ucap atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Santai.